Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di Asa Teknikal dan Teknologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Jumat, menutup candle daily dan weekly, dan seperti biasa nanti kita masuk IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cari 3 klik link sosial di deskripsi. Nanti bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga saran pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan tonton pastikan saya jawab kalau ada waktu. Lalu jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Jangan lupa juga notifikasinya, ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat seharian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Satu hal yang baru dari cuan-cuan saham, ada grup Telegram untuk publik yang mana itu gratis alias free bagi teman-teman yang ingin bergabung grup Telegram untuk publik. Silakan teman-teman bisa klik link Telegram yang ada di deskripsi video ini. Jadi deskripsi video ini akan ada link Telegram, teman-teman bisa klik join, itu akan langsung masuk ke grup Telegram CCS publik yang mana itu gratis alias free. Sesekali akan ada view saham, stock pick, discuss, dan lain sebagainya. Tapi bagi teman-teman yang pengen bergabung grup Telegram cuan-cuan saham yang premium, bisa juga caranya teman-teman buka YouTube cuan-cuan saham lalu simak video yang ini, pendaftaran grup premium cuan-cuan saham. Simak infonya sekitar 5-6 menit, dan kalau misalkan mau mendaftar, tinggal mengisi link Google Form yang ada di deskripsi video tersebut. Ikuti langkah-langkahnya, dan kalau misalkan sudah submit, tinggal menunggu invitasi aja. Kalau ada kendala, misalkan gagal submit, atau misalkan sudah submit tapi belum ada invite, bisa hubungi Telegram @ccs_admin ya, itu nanti akan dibantu secara manual seperti itu. Bedanya dengan yang free apa? Jelas akan lebih intens, baik dari discuss, stock pick, wajib saham, live meeting mingguan, dan lain sebagainya. Dan bagi teman-teman yang mungkin tidak menggunakan Telegram, pengen stay di YouTube aja, trading dengan santai dan lain sebagainya, bisa juga teman-teman subscribe member only videonya cuan-cuan saham atau YouTube membership. Caranya teman-teman buka YouTube cuan-cuan saham versi desktop, nanti bisa via laptop maupun komputer ya. Di sebelahnya subscribe akan ada tulisan join, klik join lalu selesaikan pembayaran. Nanti teman-teman akan bisa mengakses member only video. Atau ini ya, di our member ini, paling kanan ini kan ada join, klik aja. Lalu pilih salah satu programnya, dan teman-teman akan bisa mengakses member only video. Member only video apa mas? Itu konten di setiap hari Minggu. Jadi setiap hari Minggu akan ada pembahasan market secara eksklusif untuk membership ya. Terus juga akan ada stock pick saham, trading plan 1-3 saham lah. Saya buat tidak terlalu banyak biar kondusif juga eksekusinya. Terus juga yang saya kurasi dari teknikal, fundamental maupun bandarmologi. Itu untuk yang konten mingguannya YouTube cuan-cuan saham seperti itu. Nanti juga kita update menggunakan jurnal dan lain sebagainya. Dan ya, berhubung ini juga ada hari Jumat ya, besok Minggu akan ada konten juga untuk yang YouTube membership di hari Minggu. Nah, teman-teman bisa tinggal simak videonya aja. Jadi kalau misalkan mau subscribe, tinggal ikuti langkah-langkah tadi. Itu nanti akan ada stock pick yang cenderung bisa untuk santai ya, bisa buat swing dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, tadi beberapa add-on dari cuan-cuan saham ya. Kita akan langsung masuk ke IHSG. Cuman ini saya ada rencana pengen live sama CCS tim ya, tim saya di weekend ini. Nanti mungkin coba akan saya finishing untuk plannya ya. Intinya coba antara besok Sabtu kalau nggak Minggu. Nanti platformnya antara menggunakan YouTube kalau nggak Telegram public ya. Teman-teman kalau mau gabung live-nya nanti tinggal ngikut aja, itu free lah, seperti itu. Kita bahas topik CCS julid. Nah, nanti kita bahas topik seru-seruan tentang saham. Oke, kita masuk ke IHSG di mana hari ini dia naik 0,69%. Candlenya bagus. Transaksinya juga cukup bagus. Kalau kita lihat volumenya walaupun belum terlalu besar ya. Dan ya, ini masih melanjutkan view kemarin, yang mana memang kalau misalkan kita punya conviction, ngeholdnya itu juga jadi tenang. Kalau kita perhatikan juga dari MACD ya, ini terlihat dia sudah breakout dari osiliatornya. Jadi ya kenaikan ini selanjutnya harusnya akan menjadi momentumnya bagus seperti itu. Terlihat juga kemarin sudah saya update ya di view kemarin, intinya IHSG ini dalam sebuah trend channel, swing high, swing low, swing high, swing low, swing high. Cuman di sini dia higher low dan tidak sampai uptrend channel. Jadi ya artinya apa? Artinya slope-nya menguat.
yang kemiringannya mungkin sekian derajat jadi lebih kencang. Memang pergerakan bakal tambah kencang, tapi nanti kalau koreksi pun juga akan tambah kencang juga seperti itu. Dan ya, kalau saya lihat-lihat kayaknya kita ada potensi momentum, penguatan momentum. Ya, artinya apa? Artinya upper uptrend channel ini, yang garis ini ya, yang ini, itu ada potensi besok akan di break. Ya, jadi kalau kemarin kita selalu waspada, waduh kena kurangi porto dulu, koreksi beli lagi. Waduh kena kurangi porto dulu, koreksi beli lagi. Nah, mungkin ya seminggu ke depan saya rasa bullishnya akan lebih kuat seperti itu. Selama apa? Selama dia tidak jebol 8.150. Itu adalah area break of structure-nya. Jadi selama tidak jebol area tersebut, IHSG masih akan berpotensi menguat seperti itu. Cuman ini masih spekulasi ya, belum ada konfirmasi. Besok kita bisa lihat Senin atau Selasa. Kalau misalkan memang masih ada reject di upper uptrend channel ini, maka dari itu tetap jangan lupa TS, kurangi porsi dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan IHSG mulus, bablas, menguat dan lain sebagainya, ya saya rasa sampai jumpa di area 8.500 seperti itu. Jadi ya intinya sih IHSG masih uptrend, artinya merah itu untuk beli, hijau untuk jual. Dan ya ikuti trennya, selama masih bullish masih oke aja. Memang kalau kita perhatikan volume transaksinya semakin mengecil ya tuh, tapi lagi-lagi ini indeks. Dan ya mungkin trade off-nya adalah pilihan sahamnya semakin sedikit ya, yang pada jalan, yang ada spread dan lain sebagainya lebih sedikit. Jadi kita harus dipilih lebih selektif. Kalau kemarin-kemarin mungkin kayak pegang apa aja cuan, nah ini mulai semakin terseleksi lah, mana yang masih bullish, mana yang sudah selesai bullishnya, seperti itu. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja, seperti itu. Untuk sekarang IHSG ini saya rasa ya 8.300 ini udah jadi support dari IHSG. Jadi misalkan bisa ada koreksi, itu bisa manfaatkan buat buy on weakness di sana. Paling simple, paling gampang ikuti tren dan tinggal hidupin aja moving average. Selama dia tidak closing di bawah moving average, ya sudah hold saja sampai mana? Sampai trennya usai, seperti itu. Ini itu yang dimaksud dengan impuls ya. Slope-nya menguat, dia mulai ngikut sama EMA 5, ya sudah biarkan aja nanti sampai dia selesai dari tren impulsnya juga. Cuan bakalan jadi lebih cepet lah bahasanya, tapi yaitu nanti apa yang naiknya kenceng, turunnya juga bakal kenceng juga. Itulah enaknya fase impuls seperti itu. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Oke, kita akan langsung masuk berapa saham pilihan ya. Kita mulai dari, kenapa ini Stockbit nih kok top value-nya nggak keluar. Hari ini seru-seru, saham-sahamnya pada naik ya. Kita bisa bahas beberapa yang pada ada spread. Kita bahas dari, saya pengen bahas PTRO dulu ya. Ini kalau misalkan teman-teman masih ada yang punya barang, bisa masih hold kalau menurut saya. Oke, kita bahas PTRO di mana hari ini dia naik 7,89%. Candle-nya bagus, volumenya juga terlihat bagus. Terakhir PTRO itu jadi call menu cuan-cuan saham tuh di sini. 3.500 itu view-nya kita uptrend line dan ranging ya. Nih di sini set. Nah, tuh dia uptrend line ditambah dia ranging, cenderung ranging lah. Nah, same high same low ya. Nih. Makanya pas di sini kena trend line dan kena support, dia meledak duar. Naik sampai di 7.001 bagger seperti itu. Sudah kena target higher high-nya. Waktu itu kan juga ada target higher high itu di area sekitar 79 ya sampai 86. Dan ya saat ini PTRO masih lanjut menguat. Kalau misalkan ditanya yang kali ini bisa sampai mana Mas? Ya kita asumsikan aja kondisinya sama ketika di sini ya. Dia berhasil breakout dan sekarang menguat 7,89%. Ini kan juga kayak week off ya. Week off atau Darvas Box lah, apapun itulah. Yang jelas dia rally, base, rally, ini base lagi dan akan rally lagi. Kalau ditanya potensinya bisa sampai kemana, ya kita bisa tarik uptrend channel juga di sini. Nih. Sampai mana? Sampai sini.
Dan ya, ini yang dimaksud dengan slope menguat. Dan PTRO ini karena all time high, jadi sebenarnya dia juga sky is the limit, alias sudah tidak ada resist lagi. Bahkan target higher high-nya pun juga sudah hit dan dia masih bablas juga. Kalau misalkan kayak gini, cara mencarinya adalah menggunakan Fibo extension ya. Karena kita asumsikan ini sebagai sebuah continuation ya, entah high tag flag ataupun rally base rally atau apapun itulah. Kita bisa tarik dari bawah sini ya ke swing high lalu swing low. Dan ini adalah beberapa target dari PTRO. Terdekat di 8.900, setelah itu 9.800, lalu 11.200. Bisa kena yang mana mas? Ya kalau menurut saya sih ini tinggal ikuti channelnya aja. Tergantung momentumnya. Kalau misalkan dia naiknya pelan-pelan ya bisa aja sampai 13.000. Tapi kalau misalkan besok naiknya kencang jebret ya sudah kena di 11.000 gitu bisa juga seperti itu. Yang jelas saat ini PTRO masih sangat bullish. Kalau teman-teman punya barang bisa di hold aja seperti itu. Dan ya tetap jangan lupa selalu batasi resiko, gunakan resist ini. 8.900, 9.000, 9.800, 10.000, 11.000 seperti itu. Atau simpelnya ya kalau teman-teman nggak mau ribet, nggak mau ribet, nggak mau macem-macem lah, dah hidupin aja EMA 5 aja. EMA 5 ini yang garis warna biru ini, selama dia masih bertahan di atas ini, silakan bisa di hold. Ini kan kalau kita perhatikan juga ketika dia mulai rally, breakout rally di atas EMA 5, terus dia di atas EMA 5 terus nih. Dan patokannya kalau pakai moving average itu pakai closing ya. Baru dia start closing di bawah EMA 5 kan ini tanggal 10 Oktober. Nah ini muncul sinyal sell alias TP. Seperti itu. Dan ketika dia mulai di atas EMA 5 lagi, ya sudah, sekarang tinggal hold terus. Sampai kapan? Sampai dia beres di atas EMA 5-nya. Seperti itu. Itu bisa dihidupkan di chart masing-masing. EMA 5 bisa digunakan sebagai trailing stop dan pakai closing. Karena kalau moving average itu kan average dari harga harian dan itu patokannya adalah closingan. Jadi ya kalau misalkan teman-teman nggak pakai closing atau dalam kondisi trend yang ranging itu pasti banyak false-nya. Tapi sekarang dia udah punya trend dan trennya kuat dan ya selama tidak closing di bawah EMA 5 PTRO rekomendasinya masih hold. Kalau target all time high-nya bisa gunakan resist ini. Kita lihat transaksinya, kemarin juga dia ranging disertai dengan akum. Kalau saya ingat saya ya. Aduh, kenapa sih ini? Ini antara Stockbit-nya atau internet saya. Ya memang perlu diakui ya, Stockbit ini juga tumbuhnya cepet banget. Transaksinya kencang, usernya banyak dan lain sebagainya. Karena ya wajar sih dia UI-nya paling apa ya? Ya kalau menurut saya paling enak user interface-nya. Ini dari dulu saya konten juga. Ini dulu saya pernah di-endorse ya sama Stockbit ya. Cuman nggak tahu ini belum di-endorse lagi. Cuman yang jelas dari pertama kali saya trade, saya menganalisa lah, saya bikin YouTube, memang Stockbit ini by user interface-nya paling enak ya, atau mungkin karena saya udah terbiasa aja ya seperti itu. Akumnya juga cakep dari PTRO ya, konsisten akum, kemarin rangingnya juga disertai akum dan ya nggak ada masalah sama sekali. Hari ini pun juga masih big akum juga. Intinya sih itu, ikuti aja trennya, selama trennya belum patah masih bisa diikuti dan jangan lupa selalu batasi resiko aja. Untuk PTRO kita lanjutkan. Saya pengen bahas CDA apa cuan nih. Saya rencana pengen bahas brand, tapi yang satunya apa, CDA apa cuan? CDA cuan, CDA cuan, CDA aja deh. Kita bahas CDA ya. Ini juga hari ini Pak PP join the party lagi. Sepertinya sign of bottomingnya sudah semakin kelihatan dan tinggal ditunggu tarikannya aja. Nah, apakah ini tarikannya pullback atau higher high itu yang perlu kita tahu. Oke, kita bahas CDA di mana hari ini dia berhasil naik 5,51%. Candlenya bagus, solid dan volumenya juga terlihat awal yang baik. Ya, setelah dia sekian purnama sepi ya, ini transaksinya ini mulai nge-spike lagi dan sudah menuju ke rata-rata dari volumenya. Garis biru ini kan average volumenya dia, seperti itu. Dan ya, closingnya solid walaupun posisinya di resist ya.
dan terlihat adanya candle maupun volume yang juga cakep. Terakhir kita bahas CDA di mana dia itu bottom di 1640. Saya juga sudah wanti teman-teman ketika kemarin dia koreksi ya. CDA itu ada target 1640 sampai 1470 dan di sana adalah area buy on weakness seperti itu. Teman-teman bisa perhatikan ya, kemarin di sini dia mirip banget chartnya sama kayak IHSG kan. Ketika IHSG mau continuation itu dia mau breakout itu. Cuman kalau teman-teman perhatikan saat ini IHSG sudah all time high, sedangkan CDA ini dia masih belum all time high. Artinya apa? Artinya dia betanya berkurang. Yang mungkin kemarin plek ketiplek bahkan lebih dari 1 ya. Kalau nggak salah kan terakhir ngecek CDA tuh betanya 11. Jadi kalau IHSG naik 1%, CDA itu naiknya 11%. Itu analogi paling mudahnya seperti itu. Tapi kalau kita lihat kayak gini, ya si CDA ini sudah mulai tidak jadi alpha dari IHSG. Ya wajar lah, saham selalu rotate dan lain sebagainya. Yang masih jadi alpha kayak si PTRO itu gila banget sih. Nggak tahu juga saya mau naik sampai ke berapa itu PTRO. Ya anyway itu satu. Yang kedua sih kita juga bisa asumsikan dia malah jadi laggard ya. Artinya kalau dia mau ke beta satunya yang harusnya IHSG sudah all time high, tapi dia masih di 1900 nih. Harusnya kan dia all time high juga ya gitu. Itu dua asumsi yang bisa digunakan lah. Mana yang mau kita pakai ya terserah, yang penting bisa membawa cuan seperti itu. Nah, untuk CDA sendiri dia juga punya koreksi yang sudah di break ya. Nih. Tuh, di sini dia punya downtrend, di sini kan dia slope-nya kuat koreksinya. Lalu ini mulai melandai dan dia sudah keluar dari downtrend-nya seperti itu. Dan ya, kalau kita perhatikan, saya rasa saat ini si CDA mulai masuk ke fase ranging-nya seperti itu. Tuh, jadi ya kita bisa asumsikan aja dia sedang cenderung ranging, yaitu same high dan juga same low seperti biasalah seperti itu. Dan ya ini adalah range konsol dari CDA, yaitu dari 1900. Kalau pakai shadow sih sampai 1970 ya, tapi kalau saya rasa kok nggak perlu pakai shadow ya, kita pakai close aja lah nih. Tapi kalau yang bawah kelihatannya dia pengen pakai shadow. Kalau atas ya kita pakai asumsi aja lah ya. Nih, ini asumsi ranging dari CDA. Dia punya same low, support itu di 1730, 1740-an, sedangkan resistnya itu di area 1915. Jadi asumsinya hari ini belum breakout aja kayak gitu. Karena kalau udah breakout ya memang harusnya kencang. Same low, same high, same low, same high, dan ya kalau dia berhasil higher high maka akan masuk ke fase uptrend lagi. Ini teman-teman bisa belajar perubahan tren ya di sini. Di sini dia trennya kuat. Tuh, koreksinya kenceng, berapa derajat nih? Tuh, jebret, nimpulse lah bahasanya ya. Terus di sini dia mulai melandai nih, koreksinya nih. Masih turun, masih lower low, tapi sudah mulai lemah koreksinya. Nah, ini dia mulai landai. Terus akhirnya dia mulai ranging nih, mulai sideways nih, same high, same low, same high, same low. Dan nanti akhirnya dia akan mulai ke fase uptrend. Uptrendnya kemana? Ini kita bisa tarik juga. Nah, nih kalau kita asumsikan high-nya di sini, maka ini akan jadi uptrend dari CDA. Uptrendnya pun juga slope-nya lemah dulu. Ya, kemiringannya dia lemah. Dan nanti kalau misalkan dia sudah mulai fase impuls, ya sudah. Tinggal bablas lagi. Kayak ginilah mungkin lah ya. Set. Wah, naiknya sehari 10%, 15% dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan kita di fase mana? Di fase dia sedang mau reversal. Artinya apa? Kalau teman-teman punya barang average dekat-dekat 1740, ya rekomendasinya masih hold juga. Tinggal kalau besok dikasih breakout, bisa diikuti kenaikannya. Seperti itu. Nah terus pertanyaannya bisa naik sampai kemana mas? Nah pastikan kayak gitu kan. Pertanyaan dari kalau sudah bottoming. Dan seperti biasa kita tarik aja Fibonya dari atas sampai ke bawah 2450 sampai 1590. Dan ini adalah beberapa resist dari CDIA ya. Ini ada resist di 1980 sampai 2000, lalu nextnya di 2080, 2240, 2450, baru 2900 sampai 3200. Apakah bisa all time high mas? Saya rasa bisa, potensinya ada.
Kenapa? Karena as simple as dia masih punya higher high dan juga higher low seperti itu. Cuman ya saat ini dia masih belum ke sana, jadi kita asumsikan dulu aja seperti itu. Karena dia masih uptrend lah. Kecuali dia trennya patah, maka ya sudah tidak akan bisa all time high lagi. Untuk sekarang target realistis saya rasa di 2080 itu untuk CDI ya. Mungkin nanti dia setelah kena retrace dulu dan lain sebagainya, itu sesuatu yang sangat wajar. Karena saham kalau misalkan mau naik juga butuh turun dulu seperti itu. Jadi ya mungkin kira-kira skenario-nya seperti inilah. Nih ya, kalau dikasih ya set terus higher high. Ini kalau skenario bullishnya. Apakah bisa bablas mas? Ya bisa juga. Yang penting sih sama, selalu batasi resiko aja. Untuk support, kalau misalkan sekarang ditanya, supportnya terdekat itu di 1880. Itu support 1, lalu support 2-nya yang kuat di 1750, baru 1600. Seperti itu. Sudah mulai bisa di hold lagi. Kalau teman-teman nyangkut di atas, ketika nanti ada kenaikan bisa gunakan untuk atur porsi. Tapi kalau teman-teman kondisinya floating profit, saya rasa masih bisa di hold dan bisa maintain di setiap area resist. Kita lihat transaksinya, surprisingly setelah beberapa waktu akum ya, hari ini mulai setelah beberapa waktu distribusi mulai diakum lagi seperti itu. Hari ini pun juga ya terjadi akum yang bagus. Terlepas dari siapa yang beli, ikuti aja price actionnya, dan jangan lupa selalu batasi resiko. Itu untuk CDI ya. Kita lanjutkan. Inet kemarin udah kita bahas ya. Kalau teman-teman cari view-nya Inet bisa cek video kemarin aja. Hari ini belum dikasih breakout resist, jadi ya akan ada turun sekali lagi untuk buy on weakness. Ya sama kayak view-nya WiFi lah. Inet WiFi jadi mungkin ya 2 minggu lagi. Tuh, besok retrace minggu, nanti buat menu minggu depan. Saya pengen coba cek MTech deh. Ini juga mulai apa ya? Mulai rame IPO, hari ini juga naiknya bagus dan lain sebagainya. Oke, kita bahas MTech di mana hari ini dia naik 8,51%. Candlenya bagus dan yang saya suka volumenya gede dari si MTech ini. Terakhir MTech dia naik sampai area 1720, lalu setelah itu dia muncul seller yang besar. Nih ya, 2 Oktober dia diguyur di area resistennya. Nih. Kalau kita lihat big view, area tersebut itu kan juga area fresh resisten, belum pernah disentuh sebelumnya. Di sini dia resist, jebol, ini baru kesentuh 1 kali dan koreksi adalah sesuatu yang sangat wajar. Sebenarnya cakep juga, dia guyurannya gede tapi turunnya tidak terlalu banyak. Ya agak lumayan sih, dari 1600 sampai 1000 ya, hampir turun 50%. Cuman ya sudah terlihat ada sign bottoming dari si MTech ini, seperti itu. Apalagi MTech juga sudah berhasil breakout dari downtrend lainnya dan juga dia sudah punya higher high, low, high, higher low, higher high, seperti itu. Pertanyaannya MTech bisa kemana mas? Kita bisa cek, tarik Fibonacci dari atas 1700 sampai kemarin bottomnya di 1000. Dan ini adalah beberapa resist dari MTech. Next besok di 1300, baru setelah itu di 1400, 1500, baru 1700, seperti itu. Dan ya, wait, ini kok kayaknya agak aneh ini. Oh enggak, sorry. Ya, itu untuk MTech. Untuk target pendek saya rasa di 1390 dulu. Ya, itu akan jadi target jangka pendeknya dari MTech. Dan mungkin ya, kalau misalkan dia ada reject dari area tersebut, bisa cari buy on weakness-nya. Seperti itu. Kalau ngomongin bullish, higher high ada potensi nggak mas? Sebenarnya saya 50-50 ya untuk MTech ini. Serius 50-50. Kenapa? Karena yang pertama, kalau misalkan kita perhatikan, kemarin kan dia punya lower low di sini. High, higher low, higher high, lower low. Dan lower low itu kan break of structure dan itu indikasi dari pergerakan downtrend ya. Maka view saya yang pertama, ini mungkin view pesimisnya ya. Dia pullback sampai 1400 1500-an, baru habis itu dia lower low. Seperti itu. Nah, ini indikasinya bisa dilihat di mana? Bisa dilihat kalau dia volumenya nggak bagus. Cuman jujurly saya lihat hari ini naiknya volumenya bagus. Jadi saya pengen menoleransi dengan cara melihat candle weekly-nya
ya, nih. Dan kalau kita pakai weekly dan kita menggunakan closing, ya ini juga sebenarnya nggak fair juga sih. Dia closingnya di 1100, sedangkan ini low-nya kan closingnya di bawah 1225. Cuman kita asumsikan aja dia belum jebol dari support 1070 ini dan dia membentuk same low, maka ya MTech ini masih ada potensi higher high seperti itu. Artinya apa? Artinya dia target kalau memang higher high breakout 1700, maka target dari MTech itu ada di 2080 sampai 2360 seperti itu. Apalagi tambah-tambah bumbu-bumbu IPO, MSCI dan lain sebagainya. Dia kan kalau nggak salah kan ngejar MSCI bulan Februari ya, tuh. Jadi ya mungkin ini salah satu yang bakal menarik juga. Cuman ya lagi-lagi kalau menurut saya ya saran saya juga tetap jangan jangan ditelan mentah-mentah lah. Tetap kita update view atau perjalanan dari MTech. Nanti kita lihat ketika dia kena area pullback kira-kira seperti apa. Apakah ternyata kok bayarnya masih dominan, konsolidasinya bagus dan lain sebagainya, ya sudah kita set dia lanjut higher high. Tapi kalau ternyata nanti di area pullback dia kok ada guyuran, candle-candle tidak enak dan lain sebagainya, ya kita asumsikan dia membentuk lower high kayak gitu. Jadi ya untuk sekarang mungkin realistisnya MTech target ke 1400 dulu. 1300 resist terdekat. Kalau berhasil breakout, nextnya di 1400 sampai 1500. Nanti setelah kena situ, kita update lagi dari si MTech. Nah, kalau misalkan tanya, Mas, dia bisa ke sana ya? Kalau mau entry di mana, Mas? Supportnya masih 1225. Jadi ya range-nya agak jauh, jangan lupa batasi resikonya dan jangan FOMO. Seperti itu. Kalau kita lihat transaksinya, kemarin turun memang disertai dengan distribusi, tapi ya mulai dikumpulin lagi lah barangnya si MTech ini. Seperti itu. Ikuti price action aja kalau menurut saya dan jangan lupa selalu batasi resiko aja. Untuk MTech kita lanjut BRPT, BBRI, TINS. TINS ini juga stock pick CCS hari ini ya. Ini bisa lah besok dia continuation ini TINS ini. Saya belum pengen bahas deh. Nanti minggu depan aja kalau misalkan mau bahas TINS. Oke, saya pengen bahas brand. Tadi saya udah bilang ya. Untuk Pak PP, saya mau bahas brand sama CDIA. Oke, kita bahas brand, di mana hari ini dia naik 0,5%, candlenya bagus, volumenya tidak terlihat terlalu besar. Ini view kecil dari brand ya, cuman yang saya bahas adalah view besar dari brand. Kenapa? Karena kemarin dia berhasil bertahan dari area supportnya 8.250. Dan ya brand ini juga sebenarnya ya kalau dilihat dari view-nya ya dia mirip-mirip kayak PTRO 3000 lah bahasanya. Nih. Tuh, ini uptrend channel dan kemarin dia baru aja membuat sebuah base. Nih, kita asumsikan base-nya kayak gini. Nah, ini malah berarti udah breakout kalau base-nya kayak gini. Nih, ini tapi pakai toleransi ya dari si brand ini. Dan ya sama kayak si PTRO tadi, dia rally base rally, maka ada potensi brand ini akan melanjutkan kenaikan. Sampai mana Mas? Ya seperti biasa, kita kejar aja dia di uptrend channelnya dia. Ini kan dia swing high, swing low, swing high. Nah, ini dia ranging sideways dan sekarang akan menuju ke target higher high-nya. Entah 12.000, entah 13.000, saya pun juga nggak tahu. Yang jelas selama dalam kondisi dia di dalam uptrend channel masih bisa diikuti kenaikan dari si brand ini. Seperti itu. Kemarin katanya koreksi kok sekarang jadinya naik Mas ya, karena dia masih tertahan dari uptrendnya dan dia belum ada break of structure. Memang kalau brand itu kemarin sampai closing di bawah 8.250, view-nya jadi nggak enak. Dia bahkan bisa ke 7.000, bahkan bisa nutup gap. Tapi ternyata masih dijagain, nggak closing di bawah 8.300, maka ya sudah, dia masih melanjutkan view bullish-nya. Seperti itu. Sebenarnya kalau kita melihat view brand ini di view MTech tadi, maka shadow itu masih bisa ditolerir ya. Seperti itu. Jadi ya itulah, ikuti price action aja intinya. Seperti itu. Kalau kita cari target dari si brand sendiri ya, kita bisa tarik dari Fibo yang lebih luar dari atas sampai ke bawah
Dan ya mungkin habis ini udah tinggal 12.000 targetnya dari si brand ini. Tuh, 12.000 akan menjadi target dari BR brand Barito Renewable Energy. Ini terlepas dari MSCI dan lain sebagainya ya. Dari pure price action aja itu dia ada target di 12.000. Selama apa? Selama dia tidak jebol 9.100. Seperti itu. Jadi ya kalau mungkin mau dijadikan trading plan, entry 9.900, SL under 9.100, TP-nya 12.000. 1:3. Sikat apa enggak? Kalau mau sikat ya silahkan. Seperti itu. Masih ada resist di 10.000 sekian ini, tapi kalau misalkan dia break, potensinya akan lanjut. Kayak ini saham-sahamnya Pak PW juga pada mau lanjut lagi. Jadi ya jangan lupa taruh di portofolionya. Price action bagus, transaksi juga auto bagus. Kemarin juga terlihat akum setelah berhasil bottoming di area ini. Ini memang shadow-nya shadow mencari stop loss sih. Tuh, malah kemarin juga ada komando dari CCS Team beli di ARB, ditarik sampai ke atas itu. Dan ya, ikuti trennya aja dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk brand kita lanjutkan. Saya pengen coba cek si Raja. Raja ini juga stock pick di grup hari ini ya. Kalau ada yang ikut eksekusi, happy cuan. Oke, kita bahas Raja. Wah, nggak enak ini ngitung profitnya nih. Dimana hari ini dia naik 6,73%. Candlenya cukup bagus dan volumenya juga terlihat cakep ya. Walaupun belum sebesar kemarin, tapi at least ada volume spike. Kenaikannya disertai juga dengan volume. Untuk Raja sendiri, sebenarnya kalau kita mau ngomongin view optimis ya, ada loh view optimis banget dari Raja itu. Nih, view optimisnya apa? Itu dia bullish flag. Ya. Memang kemarin dia nggak sampai area pullback-nya 0,618, cuman ya sudah bottom aja dari si Raja ini. Tuh, dan ya dia sudah breakout dari downtrend line-nya. Tuh, either ini bullish flag atau apapun itulah. Seperti itu. Tapi kalau misalkan kita asumsikan ini sebagai bullish flag, maka target kenaikan Raja itu kita bisa pakai Fibo extension ya. Nih, ini adalah beberapa resist dari Raja. 6.100, 7.000, 8.000, dan seterusnya. Itu kalau pakai yang extension. Kalau pakai pendekatan uptrend channel, seperti biasa, saya pun juga sebenarnya lebih cocok pakai uptrend channel. Nih, nah, dah. Raja ini bergerak dalam uptrend channel ini. Seperti itu. Artinya apa? Kalau dia mau higher high, bahkan ya bisa sampai 7.000 dan seterusnya. Seperti itu. Itu untuk view optimis lah. Tapi kita harus punya yang pesimis dan moderate juga. Nah, kalau untuk view realistisnya, kita bisa tarik Fibo dari atas 6.000 sampai low-nya di 3750 untuk mencari beberapa target atau resist dari si Raja ini. Untuk area pullback ada di 5.000 sampai 5.425. Itu ada Fibo 618 sampai 0,786. Dan resist terdekat masih ada di 4.740. Ini menarik kalau misalkan besok dia berhasil break yang 4740 ya. Kalau misalkan berhasil break 0,618 bisa cari buy on weakness lalu dia higher high. Tapi kalau misalkan dia masuk 0,618 sampai 0,786 itu juga bisa wait and see dulu. Karena kalau kita ngomongin view jeleknya, maka dia ini pullback untuk lower low. Seperti itu. Artinya apa? Untuk saat ini realistisnya mungkin di 5.000 sampai 5.400 dulu. Nanti kita bisa lihat perkembangannya setelah dia menyentuh area tersebut. Ya mirip-mirip kayak si siapa tadi? Si MTech lah ya. Pullbacknya dulu aja 5.000 sampai 5.400. Kalau kita lihat transaksinya tidak disertai dengan akum ya. Pure price action. Ikuti aja price actionnya. Dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk Raja kita lanjut apa nih? Antam kemarin udah kita bahas ya. Goto beritanya keluar tuh mau merger tuh sama Grab tuh. DSSA ini juga kayak pullback ini. Ya dia ngikutin market juga ya. SSIA. Skip dulu lah SSIA.
Pani juga baru kena resist, view-nya masih on track, biarkan dulu aja. WiFi apa aja sih ini? Yang mau WiFi sih kemarin udah kita bahas ya. Ini view-nya juga masih on track. Intinya kalau ada turun itu buy on weakness. Set. Nah, nanti targetnya berarti 1. Kalau dia rejectnya dari 0,5 ya. Ini kan 0,5 dia reject, 0,5 dia reject, targetnya nanti ke 1. Ke 4100, tapi biar turun dulu aja. Itu WiFi. Telkom juga udah hammer di support itu, arahnya udah ke atas lagi harusnya. Mau masuk impuls juga dia, banyak yang pada impuls ini saham-saham. Tinggal cari jagoanmu aja. Aduh, koin lemot ya internet saya ya. Adaro ini juga masih cakep. Adaro Group, ADI-nya mau bagi dividen. Teman-teman kalau udah tahu beritanya ya, tanggal 17 tuh. BBNI ini juga masih sangat cakep sih ini. Big Bang oke. Ratu kemarin udah kita bahas ya. Aman, masih on track. CBRE, KLPF, Bumi kemarin udah kita bahas. KLPF kayak mau bikin penan ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ikut yang kelima aja. Bumi SCMA tadi mirip sama si itu. NTBK, Cepin, Mina, Toba, MBMA, DMR, MSP. Saya pengen bahas Unilever aja. Karena apa? Ya money rotate lah. Uang berputar ya. Uangnya kemarin Konglo kena TP pindah ke sini. Sekarang Konglo mulai jalan balik lagi dan lain sebagainya. Oke, kita bahas Unilever di mana hari ini dia turun 3,44%. Candlenya cukup solid dan volumenya pun juga terlihat ada. Ya tidak terlalu besar sih. Cuman ya intinya volume koreksinya ada. Terakhir Unilever kita bahas, ini dia sudah kena area resist ya. Ini sudah kena TP2, target swing dari cuan-cuan saham. TP3-nya memang di 3.400. Cuman ya perjalanannya nggak langsung jebret-jebret ya. Dia minta retrace dulu, nanti pun juga masih sangat cakep. Yang jelas untuk saat ini kita bisa perhatikan bahwasanya Unilever ini bergerak dalam sebuah channel ini ya, uptrend channel ini. Dia swing high, swing low, ini swing high lagi, dan Unilever cenderung akan swing low seperti itu. Memang kemarin yang agak bikin FOMO adalah bentukannya kayak mau penan. Tapi kalau dilihat dari volume memang tidak terlalu bagus. Ini sell on strength, ini sudah candle break of structure, lalu ini pullback. Dan setelah ini Unilever ada potensi dia akan membentuk sebuah lower low, high, low, lower high, lower low. Dan artinya apa? Artinya support 2450 itu bisa digunakan sebagai trailing stop dari Unilever. Siapa tahu teman-teman punya barang harga 1850 dan lain sebagainya. Kalau misalkan belum TP, bingung TP di mana, bisa TS under 2450. Karena kalau dia jebol 2450, terbentuk double top, top 1, top 2 dan ada potensi terkoreksi terlebih dahulu. Seperti itu. Koreksinya sampai mana? Ya seperti biasa kita bisa tarik sebuah uptrend channel dan ya mungkin bisa di sekitar 2340 atau mungkin bisa sampai 2250 tergantung momentumnya. Maksudnya momentum gimana Mas? Ya kecepatan koreksinya. Kalau misalkan besok dia sehari ARB ya bisa kena 2320. Tapi kalau turunnya alon-alon waton kelakon ya bisa juga sampai 2240 dan seterusnya. Seperti itu. Kalau ngomongin view, Unilever masih punya structure bullish. Jadi ya masih oke. Tapi ya perlu diingat big view-nya dia masih bearish. Jadi ya bahasanya apa ya? Jangan sampai salah posisi entry aja kayak gitu. Seperti itu. Dan kalau dia jebol 2450 ada arah koreksi terlebih dahulu. Kalau kita gunakan moving average ini ya di supportnya ada sekitar 2380. Jadi ya mungkin dia mau jemput ke sana
2450 jebol, lalu ke 2380-an ini ada EMA 20 dan itu juga masih menarik untuk buy on weakness. MACD juga melemah, histogram melemah, momentum melemah, dan kalau kita perhatikan dari BDM-nya hari ini juga terjadi distribusi. Ya wajar banget sih, naiknya juga udah kencang banget ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan akumnya masih tidak balance sama sekali. Jadi ya ini saham masih bagus. Tinggal jangan sampai salah area entry aja. Tapi juga jangan sampai ya, karena akumnya masih bagus, teman-teman misalkan average-nya tinggi nih. Wah, kemarin saya FOMO di 2700. Kata CCS ini masih bagus, yaudahlah diamin aja lah ya, jangan juga ya. Tetap kembali ke plan awal. Jangan sampai TP tapi TP-nya salah. Ya, karena kejemput aja itu kan kurang pas, seperti itu. Intinya sih untuk sekarang itu batasi resiko dulu, support tadi ya 2380-an sampai area 2200. Kalau ada reject di area tersebut masih menarik kok untuk buy on weakness. Tapi untuk sekarang mungkin lebih cenderung ke wait and see terlebih dahulu dari si Unilever dan bisa pasang trailing stop. Nih mulai big distribusi juga, dan ya saran saya sih juga jangan nadah dulu. Biar kelihatan bottom di support, ada tanda-tanda bagus, minimal ada divergent, baru mulai masuk. Seperti itu. Oke, mungkin itu dulu ya konten kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf ada kurang dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, komen, dan subscribe, karena support teman itu gratis. Tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.